Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarram yang saya muliakan, guru kita Kiai Haji Syukron Mahmud yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya muliakan Kiai Haji Ahmad Zinarilla yang mungkin dari jauh dari Liang sudah tergabung untuk kita semuanya. Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Mahmud yang sore hari ini mendampingi guru kita Kiai Haji Syukron Mahmud. Yang saya muliakan Ustadzah Konita Lutfia yang mungkin memantau hari ini di Pondok Pesantren di Parung sana. Juga Gus Faruk yang memantau dari rumah beliau. Hadir pada sore hari ini juga Sekjen Ikdar kita Ustadz Khairuddin. Yang tidak lupa yang saya muliakan Ketua Umum Ikdar kita Ustadz Ahmad Multazam, Sarjana Ekonomi yang tidak hadir di sini karena harus stay di rumah ya, sana. Dan insya Allah kita akan dengarkan sambutan dari beliau. Para kiai, para guru yang hadir pada sore hari ini secara virtual sudah mencapai 102 orang dan insya Allah akan bertambah kembali ya, bergabung untuk kita semuanya. Para teman-teman tim media hari ini yang hadir, marilah awali kita buka acara sore hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan kemuliaan diberikan untuk kita semuanya dan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Ala hadiniyah wa ala kulli shalih ila hadran nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para kiai, para guru, para ustadz, para adinda junior dan para senior-senior yang saya muliakan, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ketua Umum Ikdar kita Ustadz Ahmad Multazam, Sarjana Ekonomi. Kepada Ustadz Ahmad Multazam kami persilakan dengan segala hormat dan ta'zim. Sudah masuk Ustadz Multazam? Baik, sambil menunggu koneksi kita dengan Ustadz Ahmad Multazam, kami informasikan bahwa sampai detik ini partisipan kita sudah mencapai 100 orang lebih dan sebenarnya sudah banyak masuk dari beberapa channel termasuk YouTube atau Instagram saya. Jadi kalau ada yang mengalami kesulitan untuk masuk ke Zoom, Anda bisa dan kita bisa untuk mengikuti acara ini di Instagram Darul Rahman atau YouTube Darul Rahman atau di IG saya Ustaz Soleh Sofyan. Sudah masuk? Ya, Dari koneksi masih. Koreksinya sudah, terus saja dulu. Oke. Kita tunggu beliau Ustaz Multazam karena koneksitasnya mungkin masih terganggu. Yang kedua, kami boleh informasikan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Kemarin ada beberapa acara yang dilakukan secara virtual juga sebelum acara silaturahmi dengan guru kita, yaitu silaturahmi para guru-guru kiai-kiai ya yang tergabung di Formada ya, forum Adai dan santri ya, dari Pondok Pesantren Darul Rahman. Yang kedua, kemudian terjadi juga pertemuan secara virtual para pengurus-pengurus Ikdar seluruh Indonesia ya, yang dari Kairo, yang dari Saudi itu juga tergabung kemarin. 13 negara itu tergabung kemarin dan pesertanya mencapai kemarin sekitar 100 lebih dan hari ini tergabung dalam satu WhatsApp. Nah, satu WhatsApp grup itu sudah mencapai 200 orang. Ini luar biasa dan itu nanti akan menjadi kekuatan Ikdar untuk saling bersinergi bersama-sama. Formada
Ada kemudian nanti Maida atau Maidani juga kemungkinan akan mulai bergerak ya untuk mensinergikan, menopang Iqdal menjadi rumah besar Darul Rahmah. Amin. Oke, untuk Ustadz Multazam sudah masuk? Monggo silakan dikoneksikan. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu siasat kita di tengah pandemi corona, dan mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Tetapi sekali lagi silaturahmi tidak boleh berhenti, pendidikan tidak boleh berhenti, pengajian tidak boleh berhenti. Bagaimanapun caranya kita harus melakukan satu inovasi-inovasi guna untuk tetap menjadikan pesantren itu menjadi satu embrio dasar dalam proses transformasi dan informasi dalam nilai keilmuan kita, termasuk menyelenggarakan fitrah ini, dan Darul Rahman hadir di sana memberikan satu contoh kebaikan di dalam melakukan transformasi keilmuan itu. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada kiai kita, apakah kemudian virtual ini akan menjadi satu tradisi yang akan diteruskan walaupun pandemi sudah selesai, walaupun habitual manusia tetap harus berkumpul, bertemu, bertutur sapa, berjabat tangan secara langsung, tetapi silaturahim dan silaturahmi itu tidak bisa kita abaikan walaupun pandemi ini tetap ada. Bagaimana tim media sudah masuk Ustadz Multazam? Atau langsung pakai aja dulu, nanti habis itu Oke, karena Ustadz Multazam belum terkonek dengan kita semuanya, kita akan masuk ke inti acara lebih dahulu ya, mendengarkan nasihat dan kalimat halal bihalal dan kekangenan kita terhadap guru kita. Mungkin yang dekat terasa agak biasa karena bisa datang setiap minggu ke sini, tetapi bagi yang di luar Jawa, bagi yang ada di Sumatera, di Kalimantan, atau yang ada di Kairo, teman-teman ada di Kairo, yang ada di Madinah, Australia, ya, yang ada di Australia, ya, yang ada di Australia, yuk saatnya kita akan menatap wajah guru kita, Ki Haji Syukron Ma'mun. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat dan ta'zim. Shallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kepake Kiai Syukron Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam silaturahmi ini saya akan memakai kata anak-anakku untuk lebih akrabnya secara kekeluargaan. Anak-anakku, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengusaha, dan juga yang berada sebagai pegawai negeri di pemerintahan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Alhamdulillah, setelah kita 1 bulan penuh berperang melawan hawa nafsu, yang sering saya katakan, kalau Menteri Agama sudah mengumumkan tanggal 1 Ramadan, berarti bagi seluruh umat Islam peperangan dimulai. Peperangan melawan hawa nafsu untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, untuk diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Misalnya sifat rasa sombong, merasa lebih daripada orang lain pada bulan Ramadan, kita ganti dengan sifat tawadhu, saling hormat menghormati, saling harga menghargai.
Semua sifat-sifat yang tercela, apakah itu sifat sombong, sifat tamak, sifat serakah, sifat dendam, sifat hasud, sifat iri hati, itu sifat-sifat yang tercela. Selama bulan suci Ramadan ini telah kita cuci seluruhnya supaya jiwa kita ini jadi bersih, sehingga kita sekarang keluar daripada bulan Ramadan ini dalam hadis Rasulullah, kayaumin waladathu ummu, sebagaimana hari ketika dilahirkan oleh ibunya, bersih, tiada berdosa. Oleh sebab itu, modal yang kita peroleh dalam bulan suci Ramadan untuk tetap kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebagai latihannya, yang akan hasilnya tentu akan kita pakai di luar bulan suci Ramadan. Walaupun kadang-kadang ada kata-kata yang salah kaprah. Kadang-kadang orang memperingati ketika bulan suci Ramadan, jangan berbohong bulan suci Ramadan. Lalu seolah-olah kalau mau berbohong nanti di luar bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya tidak benar. Kita tidak boleh berbohong dalam bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan sama saja. Cuman dititik beratkan ketika bulan suci Ramadan karena kita sedang mencuci diri kita dari sifat-sifat yang tercela diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka marilah seluruh anak-anakku, para kiai, kembalilah sekarang pada tugasnya masing-masing. Pondok-pondok pesantren nanti insya Allah minggu-minggu depan mulai dibuka, karena saya yakin pondok pesantren ini asal ketika masuk dalam keadaan sehat, insya Allah kita terisolasi di dalam pondok pesantren. Tentu nanti kehidupan di pondok pesantren mungkin ada perubahan, ya sesuai dengan kata-kata new normal, normal yang baru. Artinya mungkin kunjungan dibatasi, mungkin di pondok pesantren tempat cucian tangan diperbanyak dengan kehidupan-kehidupan yang baru. Mungkin yang biasanya para santri terlalu rapat, kemudian mungkin akan diatur jaraknya sesuai dengan protokol Kementerian Kesehatan. Karena di dalam kita menghadapi penyakit seperti virus corona ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita berusaha untuk menggunting penyebaran corona ini dengan mengikuti petunjuk protokol dari Kementerian Kesehatan. Karena itu ahlinya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kedua, di samping kita berpegangan secara ilmiah kepada protokol Kementerian Kesehatan, tetapi kita dalam agama juga diajarkan yang disebut tawakal. Kita lalu berserah kepada Allah. Kalau dua ini dipadukan, antara protokol Kementerian Kesehatan dengan sifat tawakal kepada Allah, insya Allah kepanikan tidak ada. Orang yang panik itu orang yang hanya bersandarkan kepada ilmiah, hanya bersandarkan kepada yang dohir. Tawakalnya tidak ada kepada Allah. Ini yang menyebabkan mereka itu panik. Nah, kita umat Islam kedua-duanya kita pegang. Protokol Kementerian Kesehatan kita pegang sebagai ikhtiar sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Tapi tidak semata-mata dengan ikhtiar saja kita bertawakal kepada Allah. Karena segala sesuatu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali pernah menyatakan, kalau kau dikejar oleh anjing helder yang besar, tentu engkau jangan melawan, pasti kalah. Lalu bagaimana caranya? Hubungi siapa yang punya anjing itu. Kalau hubunganmu baik dengan yang punya anjing, datangilah yang punya anjing. Kasih tahu bahwa anjingnya sering menggonggong. Insya Allah, kalau kita hubungan dengan orang yang punya anjing itu bagus, insya Allah anjingnya tidak menggonggong lagi.
ini seluruhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya Allah. Yang di langit, yang di bumi, semuanya miliknya Allah. Jadi di samping kita berpegangan kepada protokol Kementerian Kesehatan, mari kita mendekati pemiliknya langit dan bumi. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekati dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak ibadat, dengan memperbanyak doa. Kita mendekati kepada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang di langit dan bumi hanya tunduk kepada pemiliknya. Kalau Allah mau mengangkat penyakit ini, insya Allah akan terangkat. Oleh sebab itu, dalam keadaan kita sekarang ditimpa musibah virus corona ini, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat 5 waktunya, solat berjamaahnya, dikirnya dan doanya, kita minta kepada Allah bahwa semuanya itulah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada pemiliknya. Jangan sebaliknya, kita hanya berpegangan pada protokol Kementerian Kesehatan, kita lalu menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya. Ini menurut agama langkah yang keliru. Jadi kita memadukan antara dua langkah kita. Langkah pertama mengikuti protokol Kementerian Kesehatan, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Kita sudah cuci tangan, kita sudah pakai masker, setelah itu kita tawakal kepada Allah. Karena bagaimanapun yang namanya isolasi itu tidak menjamin suatu keselamatan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Aynama kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kalian berada, pasti kalian akan menemui mati. Walaupun kalian mengisolasi diri di suatu menara yang tinggi dan kokoh, pasti mati itu menemui kalian. Nah, dengan sifat usaha ikhtiar secara ilmiahnya dipadukan dengan sifat tawakal kepada Allah, inilah yang insya Allah akan menjadikan kita tentram. Para kiai, para pengasuh pondok pesantren dan para pengusaha, seluruh santri-santri pondok pesantren Roman, karena saya yakin bahwa santri-santri pondok pesantren itu berada di mana-mana, baik di pemerintahan maupun di lapangan pengusaha maupun yang di bidang pendidikan pondok pesantren. Marilah kita sekarang mulai kembali lagi, kita normalkan situasi ini dengan tetap berpegangan kepada protokol Kementerian Kesehatan, dan kita berpegang pula kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kedua-duanya ini akan membawa kita insya Allah selamat dan membawa ketenangan. Anak-anakku sekalian, khususnya para pengasuh pondok pesantren, mari normalkan pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya, kembali untuk kita berjuang di bidang pendidikan, di bidang pengajaran, sehingga kita akan mencetak masa depan anak-anak bangsa ini, anak-anak bangsa yang beriman kepada Allah, anak-anak bangsa yang berilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa disasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali inilah yang saya sampaikan dalam silaturahmi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat virus corona ini. Amin. Min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Mari kita dengan doa kepada Allah, kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihi al-Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala idfa anal bala ya dafi'al bala idfa anal bala ya dafi'al bala idfa anal bala wal waba wat taun wa virus corona ya Allah min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya mamana kulli ghaib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir ya man la yahtajul bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimul basir. Allahumma sahil umurana wa umur mahadina wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa umur man yahtubuna wa umur man dakhala baitana wa umur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Alhamdulillah wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Para guru, para kiai tadi sekilas nasihat dari guru kita. Yang mana dulu kita akan melanjutkan dengan forum tanya jawab. Dan kemudian ada satu tambahan dari guru kita ya, dengan Gus Faiz Sukramamun juga nanti akan berbicara. Nah, karena banyak yang akan masuk dan ternyata kuota 100 itu kurang sekali, jadi kita akan tambahkan kuota menjadi berapa? 300. Jadi kepada teman-teman, para guru, para kiai, alafu mohon maaf, kita akan lanjutkan obrolan dengan guru Kiai Sukramamun, tetapi kita akan hold dulu sebentar ya, betul? Ya. 5 menit break dulu sebentar. Nah, break sebentar. Jadi nanti kita akan out sebentar. Dan kepada para guru Pak Kiai, mohon 3 menit kemudian untuk masuk kembali di grup Zoom ini. Ya, sekali lagi kita akan keluar dulu sebentar. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan forum tanya jawab dengan guru kita. Silakan dicicipi makanan-makanan virtual atau virtual yang ada untuk kita cicipi bersama-sama. Monggo silakan dicoba. Ya, saya tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita live dulu kan? Uang. Ya, kita live dulu. Kita live dulu sebentar. ID-nya Bapak Ibu, ID-nya tetap sama, masuk ke situ lagi. Ya, masuk ke situ lagi, ID-nya tetap sama. 3 menit dari sekarang untuk masuk. Terima kasih. Iya. Perlu. Ini katanya tadi dicek lagi. Ini nggak masuk dari sini. Oh ya. Gak nyangka soalnya persiapan cuma 2 hari. Pikir tahu Ini Gus, saya udah ngomong Mas Hatta, naikin ke 300 sampai 500. 100 cukup kali? Enggak, gue yakin pasti lebih. Cuma nanti pas di ini yang nggak penting videonya mereka suruh matiin ya. Biasanya kalau 300 tuh nanti ada gambar. Iya, pasti lambat. 300 orang video di mereka. Bisa. Ini udah bisa. lewat. Bisa. Belum di Instagram, di Facebook nggak kelihatan lagi. Ini sudah dalam proses. Iya, masih minta kata sandi dari yang punya kalau yang di Instagram kan hanya Masih lama. udah belum udah sudah virus dimulai tetap ya Masa belum nyambung. belum sekarang udah masuk ya. ini sedikit lagi nih. Ini passwordnya doang. Belajar lah, semua masih gagap ini. Biasa buka kitab pun. Masih Ini masih lagi Instagram. enggak gede enggak.
Nggak terjadi, tadi nggak mahal. Ini yang Instagram dia. Ini yang dia ya. YouTube dia. Yang Facebook? Facebook ya? Enggak, suaranya dari mana? Suara dari sini kan? Bisa di-post ya? Masih belum ditanya jawab. Lanjut. Gak pakai ini sih, mic keluar. Gak pakai itu sound dia, sound system keluar. Ya kecil tuh. Sama-sama kita muliakan. Iya, pakai sound keluar jadi kita. Pak Kiai Haji Muhammad Faiz dan Mahmud. Tempel aja nih. Yang Oh, sama-sama enggak, soalnya kita moving saya muliakan, kemana-mana. kita cintai Bapak Kiai Haji Ahmad Zainal Ridho, host kita yang tidak asing lagi, kita hormati Ustaz Soleh Sofyan dan seluruh jajaran pengurus pusat Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Ihsan dan seluruh anggota IKDAR yang tentunya namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada seluruh keluarga besar IKDAR. Alhamdulillah bahagia sekali pada sore hari ini kita semuanya dapat bertatap langsung walaupun tidak bisa bersalaman langsung dengan guru-guru kita. Tentunya hati kita semuanya sama, kita rindu, kita kangen sekali ingin mencium tangan guru kita Bapak Profesor Kiai Sugeng Mahmud, karena kondisi tahun ini yang belum memungkinkan kita untuk bersilaturahmi secara langsung kepada guru kita, sehingga alhamdulillah dengan adanya virtual Zoom ini, walaupun kita tidak secara langsung bertatap muka, kita bisa saling menatap walaupun dengan kamera. Mudah-mudahan acara ini dapat membangkitkan semangat kita kembali pada pondok kita, mobil khusus pada guru-guru kita, mobil khusus kepada orang tua kita, Bapak Kiai Sugeng Mahmud. Alhamdulillah saya mewakili pengurus pusat Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman mengucapkan terima kasih seluruh panitia yang telah mengadakan acara halal bil halal dengan cara virtual Zoom ini. Mudah-mudahan acara ini tidak berlanjut berkepanjangan, dalam artian halal bil halal ini cukup satu kali sepanjang umur hidup kita, dengan artian tahun akan datang kita bisa bersilaturahim secara langsung sebagaimana biasanya, kita bisa mencium guru kita, mencium tangan guru kita, mendengarkan secara langsung sambil bertatap muka tausiah yang amat sangat kita rindukan dari guru-guru kita, wabil khusus kita Bapak Profesor Kiai Sugeng Mahmud. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, sehat lahiriah dan sehat batiniah, sehingga kita terus dan terus dapat menimba ilmu dari guru-guru kita. Keluarga IKDAR yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf sebelumnya, sebenarnya tadi saya sudah masuk jam 4 kurang, cuman karena belum mulai saya keluar lagi. Setelah masuk ternyata sudah penuh. Ini artinya partisipasi dari seluruh alumni yang semuanya ingin bersilaturahim walaupun dengan virtual Zoom, tapi tidak mengurangi semangat
para keluarga besar alumni Pondok Pesantren Darul Rahman untuk terus dan terus bersilaturahim dengan guru kita. Kemudian tentunya dengan silaturahim virtual Zoom ini kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu kembali dari guru kita Bapak Profesor Kiai Syukron Mahmud, yang saya sendiri jujur sudah rindu sekali ingin bertemu dengan beliau. Tadi rencana saya akan hadir langsung ke Pondok Pesantren Darul Rahman, tapi disarankan oleh Gus Faiz karena saya baru memiliki bayi yang baru lahir kemarin 2 hari sebelum Idul Fitri, untuk tidak ke Jagakarsa, lebih berikhtiar. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan-bulan akan datang COVID-19 ini mudah-mudahan terus dan terus menunjukkan penurunannya, sehingga kita dapat bersilaturahim langsung dengan guru kita ke Pondok Pesantren Darul Rahman. Acara ini tentunya amat sangat bagus sekali di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak hanya silaturahim halal bil halal melalui virtual Zoom ini, mudah-mudahan nanti ada acara selanjutnya pengajian bersama guru kita melalui virtual Zoom. Ini yang kita harapkan semuanya, walaupun tidak bisa bertatap langsung, tapi kita bisa terus dan terus mendapatkan ilmu dari guru kita Profesor Kiai Syukron Mahmud. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas nama pengurus Pusat Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila pengabdian kami belum sempurna kepada Pondok Pesantren Darul Rahman dan kepada alumni-alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya dan untuk terus dan terus mengabdikan diri kita kepada pondok yang kita cintai ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Murtaza yang telah memberikan sambutan. Silakan lagi ke MC Ustaz Soleh Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Murtaza. Udah dilawan diizin dulu. Dah. Terima Terima kasih. kasih. Di kesempatan virtual sore hari ini, selanjutnya kita akan buka forum tanya jawab, tapi berhubung ini banyak, jadi hanya 3 orang saja. Kita batasi 3 orang dengan cara silakan host untuk memantau yang akan bertanya langsung kepada kita dengan cara mengacungkan tangan dan langsung buka mute-nya. Karena kita sudah buka di blog sebentar, kita buka pintu mute-nya. Silakan acungkan tangan dan untuk menyampaikan pertanyaan 1 menit saja, dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita secara sekaligus. Jadi 3 orang silakan untuk bertanya. Oke, dipersilakan. Di-unmute aja siapa yang tanya? Kalau Satu udah ngomong. oh gitu, bisik ya, jadi bisik ya. Atau Oke, karena bisik di mute semuanya aja. Di mute aja semuanya. angkat tangan lewat chat Karena aja. mute semua, nanti saya minta untuk mengacungkan tangan semua. Lewat chat. Atau lewat chat. Lewat chat ya. Lewat chat aja. Kecuali satu chat. Betul, saya. Betul. di sini non. Aduh, aku jadi GR. Ini di-unmute. Faiz SM. Terima kasih Oh, atas sama. waktunya. Sama. Saya ini sebenarnya nih kiai tentang apa ini yang terjadinya pandemi ini COVID-19. Saya ingin bertanya, itu hukumnya sholat berjarak di masjid itu bagaimana ya? Artinya yang dikasih jarak, dikasih jeda gitu. Sedangkan dulu Faiz Syukron Mahmud juga buka.
sejak zaman Rasulullah kan itu tidak pernah terjadi. Ketika mau sholat selalu kita diingatkan istausu suku fakun. Ada dua, ada Faiz SM, ada Faiz Sukarno. Buka. Ini sebuah dilematis ya, artinya kondisi seperti ini menjadi sebuah pertanyaan bagi pribadi saya dan juga ini saya, kenapa tidak baiknya di rumah saja mengingat pelaksanaan sholat itu seperti perintah Rasulullah kan, Rasulullah bukan menaruh hatinya miusol, kemudian dorongnya juga pasti ada ya, meskipun ibadah seperti apapun kita kan tidak tahu nih kondisi kita pada saat itu kan hanya prediksi aja dengan ditembak derajat dilihat tidak punya dan sebagainya, tapi kita belum tahu kondisi yang sebenarnya kita itu kan hanya bisa lewat tes gimana nih Pak Kiai hukumnya. Saya kok kayaknya melihat orang-orang sholat diberi jarak seperti itu seperti kurang tepat gitu. Mungkin kalau Pak Kiai bisa menguatkan memberi. Baiklah saya. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai apa? Terima kasih Ustaz. SM nyala. Oke. Assalamualaikum. Seadanya metode Yang Pak Kiai Syukron yang di mute nggak apa-apa. Yang Saya jawab. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Aida, pertanyaannya itu memang sesuai dengan perintah awal daripada sholat istawu sufufakum fa inna tasbihu utama bis sholat. Nah, itu memang perintah semacam itu. Nah, karena keadaan sekarang ini memang kita tidak masih semuanya prediksi kan di sekitar kita ini, tapi untuk menghilangkan madorot yang lebih besar itu karena ada madorotnya, karena kita ini kalau bersentuhan dikhawatirkan terjadi pemindahan virus corona, sedangkan kita tidak tahu. Nah, untuk menghindarkan doror yang semacam itu, insya Allah itu tidak bertentangan dengan hukum agama, karena adanya doror bahaya yang kita hadapi. Bahaya itu harus kita singkirkan dari mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, dan itu akan dikatakan istawu sufufakum fa inna tasutub min amamis sholat, untuk kesempurnaan sholat. Jadi karena ada madorotnya, al hukmu yaduru man illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah dengan adanya alasan, dan alasan ini menurut ahli fikih dokter semacam itu. Jadi kita ini dalam soal virus corona itu kembali kepada dokter, dia yang lebih tahu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Insya Allah itu tidak membatalkan sholatnya, tetapi ya tentu kita kurang kesempurnaannya. Tapi daripada tidak, nah ya kita jalankan dengan pakai jarak. Tapi yang penting jarak itu kalau bagi saya yang penting tidak ada persentuhan kulit, karena perpindahan dari persentuhan kulit. Jadi kalau sekarang kita berpakaian kayak jubah itu, jubah yang sempurna itu mungkin lebih terhindar. Yang penting itu sebenarnya tidak ada persentuhan kulit. Jarak itu untuk tidak bersentuhan kulit, karena perpindahan dari situ. Inilah saya kira tidak ada masalah diatur jarak itu, asal dalam keadaan seperti sekarang ini ada alasan. Kalau tidak ada alasan ya tentu tidak boleh semua yang berjarak itu. Saya kira begitulah jawaban saya.